warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirah Malika Funda dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pengelolaan PAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen RA. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Manajemen pengelolaan PAUD. Pengertian manajemen. Manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai seni dalam mengatur dan melaksanakan sebuah organisasi. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau lebih dalam suatu kelompok atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan juga diartikan kemampuan atau keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal. Perlunya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya manajemen dalam mengatur pendidikan dan pengajaran untuk membuat pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistematisasikan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan manajemen pengelolaan PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua proses PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Sedangkan efisien berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Dalam prakteknya, secara nyata di sekolah, manajemen PAUD yang efektif dan efisien tidak mudah diimplementasikan secara operasional, sebab pengertian efektif dan efisien ini terlalu akademis dan agak sulit dijabarkan ke dalam konkret. Prinsip manajemen PAUD. Manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut pengelolaan PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, komitmen dan ketegasan. Komitmen ditunjukkan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Guru, staf administrasi anak didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tugas masing-masing.
Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin PAUD juga harus memiliki ketegasan terhadap semua komponen manajemen yang dikelolanya. Prinsip yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalitas berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Lalu yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan sehingga program terlaksana sesuai dengan harapan, hasil yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi, manajemen sebaik apapun tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD karena akan memunculkan sikap lempar tanggung jawab, menghindari beban pekerjaan antar personil. Lalu yang terakhir adalah kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik akan membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Dengan adanya iklim kompetisi yang sehat dengan cara pemberian hadiah atau penghargaan bagi guru yang berprestasi di bidang tertentu, pernah menjuarai lomba pembuatan APE tingkat provinsi misalnya, maka guru tersebut harus mendapatkan penghargaan dari sekolah. Hal ini akan menjadi penyemangat guru lain untuk dapat memacu diri mereka agar lebih baik dan hasilnya adalah PAUD yang akan dipimpin menjadi maju. Lalu ada fungsi manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan, kapan program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya atau potensi individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya atau potensi dapat bekerja sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar, mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam mengajarnya tidak sebanyak guru-guru lain karena ia juga harus tahu kondisi lapangan dengan
instansi yang dipimpinnya, sehingga ia mengetahui persis program yang bagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Yang terakhir adalah pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, atau disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruknya, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Demikian penjelasan dari saya tentang manajemen pengelolaan PAUD. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan berguna untuk siapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.